الحمد لله رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa muwajah bersama, bertemu bersama minal aidin wal faizin fi kulli amin antum bi khair, karena awal malam ini adalah awal pembukaan, yaitu kajian Nasruddiniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kita, berikan lahir dan batin sehat walafiat, bisa bertemu bersama, bisa muwajah bersama, berkumpul bersama dengan tali ikatan hablum minallah wa hablum minannas, dengan tali ikatan Allah dan dengan tali ikatan persaudaraan antara kita sesama. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang yang mukmin itu yaitu bersaudara. Semoga pada malam hari ini kita diberikan yaitu kemudahan, kesehatan jasmani dan rohani dari awal pembukaan pengajian ini sampai akhir, yaitu di bulan Ramadan yang akan datang. Dan semoga kita istiqomah dalam kajian keilmuan, karena ilmu adalah merupakan jalan untuk usul kepada Allah. Amin. Tanpa ilmu maka kita tidak akan bisa usul kepada Allah. Karena apa? Kullu amalin biduni ilmin mardudun 'indallah. Ilmu, amal perbuatan kita tanpa dengan keilmuan maka akan tertolak. Maka semua itu didasari dengan ilmu. Khususnya yang pertama yaitu apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul fakanat hijratuhu ila Allah wa rasul. Yang kedua yaitu salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membawa kita dari alam kebodohan, alam yang penuh dengan keilmuan seperti ini. Maka di situ marilah kita selalu membacakan salawat kepada Rasul dan diperbanyak membaca salawat. Karena apa? Karena Rasulullah yang menuntun kita untuk menuju kepada keilmuan seperti ini. Yang ketiga yaitu mari kita lanjutkan, yaitu lanjutan daripada pelajaran yaitu bacaan Nasruddiniyah. Sebelum kita mengkaji atau membacakan kitab ini, mari kita membacakan kepada al-mu'allif yaitu Habib Abdullah Al-Haddad. Syaikhul Fatihah. A'udzu billahi Alhamdulillah. Iya karena butuh iya karena saya ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu ta'ala wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qawluhu ta'ala wal takum minkum ummatun, yang dijadikan di antara kamu apa? Yaitu sebuah umat. Untuk apa? Yad'una ilal khair, yaitu berdakwah, berikan nasihat yang menuju kepada kebaikan. Jadi setiap hamba khalifah, hamba umat yang dilahirkan di dunia itu apa tugas utama? Yaitu yad'una ilal khair, yang memanggil atau mengajak untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, kalau kita kaji di sini bahwa kita ini dijadikan umat untuk memanggil dan berdakwah atau memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita itu untuk dituntun supaya berbuat kebaikan. Ini tanggung jawab kita. Kita bertanya, sudahkah kita menasihati saudara kita?
Sudahkah kita memanggil atau mengajak teman-teman kita atau anak saudara kita, famili kita dan lain sebagainya untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yad'una ilal khairi, yang dimaksud yad'una ilal khair, al-khair yaitu al-iman wa ta'ah. Al-khair di sini yaitu al-iman wa ta'at. Iman, apa arti iman dan apa arti ta'at? Biasanya di dalam Al-Qur'an itu banyak dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ditekankan haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kandungannya biasanya iman dan taat. Dan biasanya di dalam Al-Quran itu banyak disebutkan setelah iman pasti perintah atau larangan. Sudah saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Jadi Anda kalau dijadikan umat yang untuk berdakwah kepada kebaikan, yaitu mendakwakan keimanan kepada Allah dan ketakwaan kepada Allah. Memang dakwah untuk mengajak kebaikan sangat susah. Di dalam ayat Al-Quran surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin. Setelah itu apa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi kalau kita dijadikan umat yang berdakwah kepada kebaikan, berdakwah untuk beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah, kalau kita tidak menjalankan perintah ini, termasuk kita khusrin, yaitu al-amalu wa amilus sholihat. Yang dimaksud dengan amalus sholihat atau amal as-sholihat apa? Yaitu kebaikan. Berdakwah amalus sholihat, menuntut ilmu amalus sholihat, mengajarkan ilmu amalus sholihat, melarang teman kita untuk menjauhi maksiat amalus sholihat, menganjurkan teman kita untuk berbuat kebaikan amalus sholihat, sholat amalus sholihat, tidur amalus sholihat. Semua amalus sholihat yang mengandung arti, yaitu dibarengi dengan niat, yaitu ta'abudan ilallah, niat untuk beribadah kepada Allah, niat untuk taqarruban kepada Allah. Di saat kita tidur capek, lelah, kita tuh ya Allah, mudah-mudahan hilang kecapean saya bisa menjalankan qiyamul lail, itu bisa sholat malam. Dengan niat itulah maka amal kita itu termasuk, insya Allah amal kita dengan dibarengi dengan niat maka akan diterima oleh Allah. Niatnya apa? Yaitu tidur niat ibadah, untuk bangun malam, untuk taqarruban ilallah, ta'abbudan ilallah, ta'annusan ilallah. Jangan tidurnya langsung tidur, lepek, ada niatnya. Sebelum tidur kita ambil air wudhu. Setelah itu kita baca yaitu kulhu, muawwidatan, baca ayat kursi. Kalau belum tidur kita baca istighfar dan sholawat. Setelah tidur kita akan menemukan kenikmatan yang nikmat sekali. Jadi tidur didasari dengan keilmuan. Di saat bangun malam didasari dengan ilmuwan, yaitu di saat bangun alhamdulillah. Baca apa? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang tidur itu seperti mati. Setelah itu dibangunkan lagi oleh Allah. La syarika lah, maka tidak ada sekutu dari Allah, dan Allah yang menjadikan semua ini. Disitulah kita baca mentauhidkan Allah. Insya Allah kita baca paling tidak 10 kali. Ada yang menganjurkan juga, yaitu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu
isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di saat kita bangun tidur, kita membaca ya Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Itu merupakan teguran kita. Hei orang-orang yang beriman, di saat kita bangun, Anda itu orang beriman kepada Allah. Isbir, bersabarlah. Betul-betul bersabar. Karena apa? Nanti Anda di waktu pagi, ya, di situ Anda akan menemukan berbagai macam ujian.